video ini untuk Anda yang merasa awam dalam hal perhodaman. Oleh karena itu, harapannya setelah Anda menyaksikan video ini, wawasan Anda akan bertambah, ilmu Anda akan bertambah, pengalaman Anda akan bertambah, sehingga Anda paham tentang seni keeping spirit. Oleh karena itu, teman-teman semua, tetap dukung kami ya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share kepada teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pemahar pemula. Pertanyaannya yang pertama adalah seperti ini. Ki, kalau saya sudah memahar khodam, maka apakah saya langsung bisa melihat khodamnya, mendengar khodamnya, menyentuh khodamnya, dan kalau badan saya capek, saya bisa dipijeti oleh si khodam tersebut? Saya ulangi ya, Ki, apakah kalau saya sudah memahar khodam, maka saya akan langsung bisa melihat khodamnya, menyentuh khodamnya, mendengar khodamnya, dan kalau badan saya capek, badan saya bisa dipijeti oleh si khodam tersebut? Oke, teman-teman, untuk menjawab itu kita akan kembali pada arti kata khodam yang sebenarnya. Khodam adalah bahasa Arab yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembantu. Saya ulangi, khodam adalah bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembantu. Pembantu ini ada tiga macam golongannya. Yang pertama yaitu dari golongan malaikat. Para nabi, para wali itu banyak memiliki khodam dari golongan malaikat karena mereka adalah orang-orang suci. Berbeda dengan kita, dengan saya, dengan Anda, orang-orang yang masih banyak melakukan kesalahan dan dosa, masih kotor, ini tidak layak memerintah khodam malaikat. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memerintah kepada malaikat-malaikatnya, ini adalah Tuhan, untuk membantu hajat hidup kita. Jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham. Kalau Anda merasa manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, maka jangan merasa bisa memerintah khodam malaikat. Nah, lalu cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah kita berdoa pada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk membantu kita. Itulah khodam malaikat. Yang kedua, teman-teman, yang namanya khodam manusia. Kita adalah manusia. Maka dari itu, paling wajar dan paling sering apabila kita menggunakan khodam yang berasal dari makhluk yang sejenis dengan kita. Contohnya apa? Khodam manusia itu driver atau supir, ya. OB atau office boy, tukang bersih-bersih, gardener, tukang kebun, kemudian ART, ya, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, babysitter dan lain sebagainya. Itu semua adalah khodam dari golongan manusia. Kenapa? Karena itu tadi, khodam adalah pembantu. Sehingga karena kita manusia, maka paling wajar, paling lumrah, paling umum kalau kita menggunakan khodam juga dari golongan manusia. Karena sama dengan kita. Dan yang terakhir, teman-teman, adalah khodam dari golongan jin. Nah, jin itu mau membantu manusia karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sehingga mereka mendapatkan keistimewaan. Mereka merasa istimewa ketika mereka bisa membantu manusia. Nah, ciri-ciri manusia yang memiliki khodam adalah
manusia tersebut memiliki kemampuan yang di luar atau di atas rata-rata manusia biasa. Contoh, sebut saja Bandung Bondowoso yang bisa membuat 1000 candi dalam satu malam. Kalau manusia biasa, apa mungkin? Ya, apa mungkin? Nggak mungkin. Ya, apalagi di zaman itu belum ada mesin cetak, belum ada pabrik candi, sehingga kalau manusia biasa sudah pasti tidak akan bisa mampu melakukan. Tapi kenapa Bandung Bondowoso bisa melakukan? Karena dia punya secret power. Nah, secret power inilah yang disebut dengan perewangan atau khodam. Contoh lain lagi adalah keris Empu Gandring yang ketika dihantamkan ke penggiling padi, ya, alat penumbuk padi yang namanya lumpang, maka lumpang itu terbelah menjadi 2. Itu kalau besi biasa tanpa ada perewangannya udah nggak pasti udah nggak bisa gitu. Kenapa? Karena itu udah di atas rata-rata kemampuan manusia biasa, sehingga kita katakan bahwa di keris tersebut ada secret powernya, ya, secret powernya, dan itulah perewangan atau khodam. Dari sini paham ya. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah kalau Anda yang bertanya itu merasa masih manusia, maka jawabannya adalah tidak mungkin Anda punya khodam dari golongan jin yang bisa dilihat, disentuh, didengar, atau mijeti Anda ketika Anda capek. Kalau Anda masih merasa manusia dan Anda ingin punya khodam yang bisa dilihat, disentuh, didengar, dan mijeti badan Anda, maka carilah khodam dari golongan manusia. Kalau dari golongan jin, impossible, tidak mungkin. Ya. Baik itu saya atau siapapun orangnya, ya, melihat jin itu sebenarnya bukan melihat secara harfiah, ya. Itu ada tekniknya, ada caranya, tapi bukan melihat secara harfiah. Seperti kalau kita melihat ini misalnya, ya, saya melihatnya, I look that, ya. Mekanismenya bagaimana? Ada cahaya yang mengenai benda ini, cahaya itu kemudian masuk ke mata, ditangkap oleh retina, kemudian dari retina diterjemahkan oleh otak, oleh saraf-saraf optik, sehingga kemudian kita menangkapnya sebagai cincin berbatu yang warnanya merah. Itu kan melihat, definisi melihat secara harfiah. Nah, kalau jin tidak begitu, ya. Jadi kalau jin tidak begitu, memang ada teknik, ada skill khususnya, tapi tidak berarti itu melihat secara harfiah. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, jangan salah paham, ya, jangan salah paham. Bukan berarti seller, penjual itu ngeles mencari alasan, bukan. Tapi ini adalah penjelasan logis yang bisa diterima. Kalau Anda memang merasa sebagai manusia dan Anda ingin punya khodam yang bisa dilihat, disentuh, didengar, bisa mijeti badan Anda, capek-capek, maka carilah khodam yang dari jenis yang sama. Kecuali Anda adalah jin, Anda merasa Anda jin, udah gak doyan nasi, doyannya dupa sama apel jin, maka kalau Anda pengen punya khodam yang bisa dilihat, ya carilah golongan yang jin juga. Itu kalau Anda merasa sebagai jin. Paham ya teman-teman sekalian? Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya, ya. Ki, apakah setelah saya memahar khodam dari Aki, dari Padepokan Sengkelat, maka pasti jaminan hidup saya akan berubah, ya? Wah, ini ada kata pasti di sini yang susah. Kenapa? Karena dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kawan-kawan, ya. Satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Emang siapa manusia yang bisa memberikan kepastian? Coba bekerjalah dengan saya. Kalau Anda bekerja dengan saya, pasti perusahaan Anda akan untung. Coba saya pengen tahu siapa orangnya yang bisa. Anda sakit, berobatlah ke saya. Kalau Anda berobat ke saya, pasti penyakit Anda akan sembuh. Anda akan sehat, Anda akan bisa berlari seperti bayi yang baru dilahirkan. Waduh, siapa dokter yang bisa menjamin kepastian seperti itu? Saya rasa tidak ada. Kenapa ya? Karena itu tadi, ya, dalam hidup ini satu-satunya yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri.
Kami, para seller, para penjual, Padepokan Sengkelat hanya bisa mengupayakan yang terbaik untuk Anda. Tapi kami tidak berani menjanjikan apa-apa kepada Anda. Karena kami bukan caleg, ya, bukan calon legislatif, ya, yang sukanya janji-janji, ya. Pilih saya. Kalau saya terpilih, saya janji tidak akan janji-janji lagi. Wah, itu juga janji-janji, ya. Jadi kami tidak akan memberikan janji-janji. Hanya kami akan berusaha yang terbaik untuk membantu hajat hidup Anda. Ya, Anda mengalami gangguan kesehatan, sering disantet orang, sering diserang orang, sering kena energi negatif, maka ya akan kami beri pagaran supaya tubuh Anda terhindar dari energi negatif dan jin negatif. Anda jomblo, tidak punya pasangan, kemudian Anda ikhtiar, Anda berusaha mencari pasangan, ya akan kami beri asimat-asimat tipe pengasihan untuk membantu supaya Anda gampang disukai orang. Anda dagang, pesaingnya banyak, pesaingnya menggunakan cara-cara kotor, suka ngirim benda-benda yang bisa membuat usaha Anda bangkrut, usaha Anda tutup, ya, maka ya akan kami beri pagaran untuk melindungi tempat usaha Anda dari hal-hal semacam itu. Akan kami beri penglarisan untuk membantu supaya usaha Anda lebih laris. Tapi itu tetap ikhtiar. Itu semua adalah jalan untuk berusaha. Tidak ada yang bisa menjanjikan kepastian. Kenapa? Karena kami manusia biasa. Seller itu juga manusia, yang mana manusia tidak akan bisa memberikan jaminan kepada manusia. Kenapa? Karena kami bukan Tuhan, ya. Manusia itu hanya bisa berusaha, berdoa, ya. Selebihnya yang menentukan itu adalah Tuhan. Tentu manjada wajada itu berlaku bahwa barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh maka hasilnya juga akan baik sesuai dengan hasil usahanya itu tadi. Seperti itu, ya. Jadi ini perlu dipahami bahwa kami mengupayakan yang terbaik. Padepokan Sengkelat mengupayakan yang terbaik. Tapi tetap kami tidak berani menjanjikan apapun kepada Anda. Kalau garansi kami berani memberi. Contoh, kalau dalam sebulan benefit tidak terasa, maka boleh tukar kodam gratis. Nah, itu garansi, bukan jaminan. Ya, garansi itu artinya adalah upaya kami untuk membantu Anda dan kami bersungguh-sungguh atas itu. Kayak gitu, ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini garansi-garansi yang diminta oleh pemahar itu bukan tentang kualitas kodam, ya. Rata-rata garansinya itu karena mereka ya semaunya sendiri, nggak kuat dengan kodamnya karena memang azimatnya itu berpower besar, kemudian minta uangnya kembali kayak gitu. Kemudian benefit udah jalan tapi ngomongnya belum jalan sehingga uangnya bisa kembali, rata-rata kayak gitu. Ya alhamdulillah Padepokan Sengkelat memiliki ratusan pemahar dan alhamdulillah 90% semuanya puas. Kami tidak berani bilang 100%, ya. Kenapa? Karena ketidakpuasan itu tetap ada. Karena kepuasan itu tergantung pada hati masing-masing orang, ya, kayak gitu. Jadi teman-teman semua di sini intinya adalah kami berusaha membantu Anda semaksimal mungkin, semampu kami, tapi kami tidak berani menjamin pasti berubah, ya, seperti itu. Namun rata-rata mereka yang didampingi kodam memang ada perubahan pada hidupnya karena kodam itu berenergi dan ketika itu nyampe ke tangan Anda, ya, maka energi itu akan mengenai Anda, akan kalau energi itu berpindah melalui konduksi begitu, ya. Jadi energi itu akan berpindah ke badan Anda sehingga aura Anda akan tertata, hoki Anda akan lebih baik, pengasihan Anda akan lebih baik, kerezekian Anda akan lebih baik, proteksi Anda akan lebih baik, seperti itu. Ya, jadi itu sudah berjalan secara otomatis dan tergantung pinter-pinter kita saja merasakan benefit itu sudah berjalan atau belum. Karena benefit itu artinya adalah perubahan sekecil apapun yang terjadi pada hidup Anda, itulah benefit. Dan benefit yang besar itu adalah kumpulan dari benefit-benefit kecil yang disadari dan disyukuri. Nah, kebanyakan manusia itu nggak sadar. Karena nggak sadar, nggak mensyukuri. Karena nggak mensyukuri kemudian protes, katanya benefit belum jalan, kayak gitu. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir, ya. Setelah saya memahar kodam, apakah pasti musuh saya akan mati, ya? Dan saya atau saya tidak akan terkena santet lagi? Maka ini prinsipnya adalah pedang dan perisai, ya. Kalau Anda punya musuh kemudian Anda punya kodam, apakah musuh Anda akan mati? Berarti kan Anda menggunakan kodam itu sebagai pedang, ya, untuk menyerang orang lain. Dan apakah kalau saya punya kodam saya tidak akan terkena santet lagi? Berarti itu adalah perisai untuk melindungi diri Anda. Prinsipnya begini kawan-kawan, ya. Tidak ada yang mutlak,
Ya, tidak ada yang mutlak. Kenapa? Karena di atas langit itu selalu ada langit. Anda punya pedang, punya kodam dari saya level 9 misalnya. Kemudian Anda pakai untuk menyerang orang. Orangnya punya perisai, orang nggak mungkin kosongan. Orangnya punya perisai levelnya 8. Kira-kira kalau pedang yang levelnya 9 dikenai orang yang perisainya levelnya 8, kena apa enggak? Udah pasti kena, kayak gitu. Ya, jadi Anda akan menang karena level Anda lebih tinggi. Tapi kalau pedang Anda level 9 dan kemudian target Anda itu punya perisai yang kuat melalui wirid-wirid yang rutin, melalui ilmu-ilmu tradisional yang sesajennya luar biasa banyak ya, tumba dan sebagainya, sehingga powernya 9,5 atau 9,7, maka Anda yang kalah. Walaupun level Anda udah 9. Kenapa? Karena perisai dari lawan Anda itu lebih kuat. Begitu juga sebaliknya. Ketika Anda punya perisai, kalau perisai Anda lebih kuat ya Anda akan aman. Tapi kalau perisai Anda lebih lemah, Anda masih suka maksiat, Anda masih suka menyakiti orang lain, Anda masih suka berbuat jahat pada orang lain, Anda masih suka menyakiti orang lain sakit hati, kemudian beberapa orang berkumpul menjadi satu dan menyerang Anda secara bersamaan, ya Anda akan KO juga. Kenapa? Karena biasanya kekuatan yang terakumulasi itu lebih kuat daripada perisai manusia yang seorang diri. Kayak gitu. Baik teman-teman semua, itulah tadi 3 pertanyaan yang sudah saya bahas. Semoga bermanfaat, semoga Anda bisa mengambil hikmah dari video kali ini. Terima kasih.